Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN Fisika. Video kali ini berisi mengenai pembahasan simulasi OSK 2022 nomor 1 ya. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan bagi teman-teman untuk melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai saja. Simulasi OSK Fisika 2022 nomor 1 ya, mengenai dinamika partikel. Sebuah balok bermassa M 5 kg diam di puncak bidang miring bermassa M besar 20 kg yang terletak di atas bidang horizontal. Tinggi sisi vertikal bidang miring sama dengan 116 cm. Sudut bidang adalah theta dengan sin theta sama dengan 0,8. Semua permukaan baik antara M kecil dan M besar maupun antara M besar dengan bidang horizontal bersifat licin. Mula-mula sistem dalam keadaan diam. Ketika balok sampai di permukaan lantai horizontal, besar kecepatan bidang miring terhadap lantai sama dengan sekian cm per second. Jadi ini bidang miring terletak di atas lantai yang licin dan di atas bidang miring terdapat balok massa M kecil. Baik, sekarang kita akan menganalisis gerak dari benda tersebut ya. Jadi ini adalah lantai, di atas lantai ini licin ditempatkan bidang miring massanya M dengan sudut kemiringan theta. Di atas bidang miring yang licin ini ditempatkan lagi balok massanya M kecil ya. Karena pengaruh gravitasi bumi, maka tentu saja balok M kecil ini akan turun sepanjang bidang miring, tetapi bidang miring tidak diam. Bidang miring akan bergerak juga ke kiri ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi bidang miring akan bergerak ke kiri. Kemudian balok M kecil ini akan bergerak ke bawah. Nah, karena balok kecil ini di atas bidang miring, maka ada dua gerakan yang diamati oleh pengamat yang diam di lantai ya. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi kira-kira bidang miring akan bergerak ke kiri dengan kecepatan Vm besar ya. Sementara benda ini, balok, akan bergerak ke bawah dengan kecepatan relatif terhadap bidang miring, kita sebut Vmm. Dan balok ini karena di atas bidang miring, maka dia punya kecepatan ini. Jadi kalau pengamat di lantai mengamati ada dua gerak sekaligus dari balok ini. Saya buat garis bantu dulu ini. Ini theta ya, dalam berseberangan. Kemudian saya buat salib sumbu dulu. Seperti ini, arah kanannya positif dan ke atas. Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep momentum impuls dan hukum keran energi. Karena yang ditanya adalah kecepatan. Jadi lebih baik menggunakan itu dibandingkan pakai pendekatan hukum Newton ya. Mari kita analisis satu-satu ya. Nah, jadi momentum, kita tahu bahwa hukum keran momentum adalah jumlah momentum sebelum benda ini bergerak dan setelah benda bergerak harus sama ya. Jadi P ini sebelum, ini sesudah. Tentu saja yang sebelah kiri itu 0 jumlah momentumnya karena kedua-duanya masih diam. Nah, yang sebelah kanan kita lihat pada kondisi ini. Nah, di sini kita akan pakai momentum dalam arah X saja dulu ya. Jadi kalau arah X berarti kita uraikan kecepatan semua dalam arah horizontal. Jadi di sini ada V M kecil relatif terhadap M ini yang harus kita uraikan nanti. Ingat momentum massa kali kecepatan. Jadi kita mulai dari bidang miring ya, bergerak ke kiri dengan kecepatan Vm. Jadi nilai momentumnya adalah minus M besar kali kecepatannya.
Kemudian untuk balok yang di atas bidang miring ini berarti ada dua dia kecepatannya ya. Yang ke kiri ini min M kecil kali Vm sama kecepatannya, ditambah karena ini ke kanan, kok diuraian ke kanan, berarti ditambah dengan M kecil kali Vm relatif terhadap M dikali dengan cos theta. Ya, kita substitusi. M besarnya 20, M kecilnya 5. Kemudian cos theta-nya 3/5 ya, karena sin theta-nya 4/5. Maka kita dapat persamaan ini. Sekarang kita sederhanakan persamaannya. Ini bisa dicoret kan, 3. Ini bisa digabungkan ya, jadi pindah ke ruas. 3 Vm relatif terhadap M sama dengan 25 Vm. Atau Vm relatif terhadap M sama dengan 5/3 Vm. Jadi kecepatan relatif M kecil terhadap M besar sama dengan 25/3 Vm besar. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan Vm ya. Berarti kita harus nyatakan Vmm terhadap Vm dan Vm kecepatan Vm yaitu resultan dari ini terhadap Vm juga ya. Nah, untuk itu benda M kecil mempunyai resultan kecepatan sebagai berikut. Kita gunakan resultan vektor untuk kecepatan. Jadi Vm kuadrat sama dengan Vm kuadrat tambah Vmm kuadrat tambah 2 Vmm cos. Ini sudutnya adalah 180 min theta ya, karena ini theta. Ini adalah resultan kecepatan atau kecepatan balok M kecil ini terhadap pengamat di lantai ya. Kita substitusikan untuk mendapatkan persamaannya. Jadi Vm kita biarkan, yang ini kita ganti dengan yang ini 25/3. Kemudian minus 2 Vm ini kita biarkan, Vmm kita ganti dengan ini lagi, dikali kosinus 180 min theta sama dengan min cos theta. Jadi minnya taruh di sini ya. Ini cos theta-nya. Kemudian kita sederhanakan seperti biasa ya, kita samakan penyebut. Maka kita mendapatkan kuadrat dari Vm ya, itu sama dengan 544/9 Vm kuadrat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa semua variabel dinyatakan dalam Vm karena yang ditanya adalah Vm besar ya. Nah, konsep momentumnya sudah selesai. Sekarang kita harus menggunakan persamaan lagi, yaitu persamaan energi ya, untuk menghitung berapa Vm-nya. Mari kita lihat persamaannya ya. Jadi jumlah energi mekanik ya sama dengan sebelum dan sesudah sama ya, karena tidak ada energi yang berubah jadi energi lain ya. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu energi potensial tambah energi kinetik. Ini juga sama ya. Sekarang kita lihat energi awalnya ya. Itu kan muncul dari energi potensial karena energi kinetiknya 0. Jadi ini energi kinetiknya 0. Kemudian energi potensial dari bidang miring itu 0 ya, karena ini dianggap sebagai partikel. Dan yang punya energi potensial adalah balok ini M kecil ini. Tingginya saya misalkan H ya. Kemudian setelah dia bergerak di sini, energi potensialnya karena baloknya sampai di bidang miring, alat di kaki bidang miring, maka tentu saja energi potensial balok M kecil ini juga 0 ya. Jadi kita lihat bahwa di sebelah kanan itu muncul dalam bentuk energi kinetik. Energi potensinya kedua-duanya 0 karena yang ditanya adalah kecepatan balok ketika sampai di kaki bidang miring ya. Oke, jadi energi kinetiknya adalah setengah M Vm kuadrat ditambah dengan setengah M besar Vm
kuadrat. Ya, kita substitusikan angka-angkanya. Saya ambil untuk kasus ini G saya ambil 10 ya untuk memudahkan perhitungan. Seandainya dipakai 9,8 ya tinggal kita ganti saja di sini G sini ya. Oke, mari kita teruskan. Jadi kita isi M kecilnya 5, G nya 10, H nya 1,16 ya jadi meter. Kemudian yang sebelah kanan setengah kali M kecil 5, VM nya dari sini ya, ini nyatakan dalam VM kuadrat 544/9 VM kuadrat tambah setengah kali massa M besar 20 dikali VM kuadrat. Nah di sini kita lihat persamaannya dalam VM besar ya, jadi satu persamaan satu variabel saja. Kalau gitu kita tinggal selesaikan ya, langsung kita dapatkan nilai VM nya. Ini kalau kita kalikan 58, yang luas kanan ini pecahan ya, ya tidak apa-apa, tinggal dikaliin aja. Ini 1360/9 ya, VM kuadrat. Yang ini jadikan per 9 juga, ini kan 10 ya, jadi 90/9. Kemudian kita jumlahkan ini sama dengan 58 ya. Kemudian VM kuadratnya kali silang biasa, dan VM nya kita dapatkan 0,6 ya meter per second. Jadi inilah kecepatan dari bidang miring ketika si balok ini menyentuh atau sampai di kaki bidang miringnya. Demikian pembahasan simulasi OSK Fisika 2022 nomor 1. Saya sertakan soal ini di link pada bagian deskripsi dalam bentuk PDF. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel saya ini. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar dan selamat berjuang di OSN nanti. Semoga sukses ya. Terima kasih.